Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai evaluasi menulis. Adapun kelompok kami yang terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Tito Hairil Anas dengan nomor NPM 2019-215-000003. Lalu ada Risnawati dengan nomor NPM 2019-215-000017 dan ada Satria Isanadin Giandi dengan nomor NPM 2019-215-000028 dan yang terakhir ada Syadam Fauzan dengan nomor NPM 2019-215-000062. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri tentang pengertian evaluasi. Menurut bahasa, kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation yang berarti penilaian atau penaksiran. Menurut Roy Jakers AD, mendefinisikan evaluasi sebagai setiap usaha atau proses dalam menentukan nilai. Secara khusus, evaluasi atau penilaian juga diartikan sebagai proses pemberian nilai berdasarkan data kuantitatif hasil pengukuran untuk keperluan pengambilan keputusan. Evaluasi berkaitan erat dengan pengukuran dan penilaian. Penilaian adalah suatu proses transformasi dari hasil pengukuran menjadi suatu nilai. Evaluasi meliputi kedua langkah di atas, yakni mengukur dan menilai yang digunakan dalam rangka pengambilan keputusan. Evaluasi secara etimologi berasal dari bahasa Inggris evaluation yang berarti value yang secara harfiah dapat diartikan sebagai penilaian. Dari sisi terminologis ada beberapa definisi yang dapat dikemukakan, yakni yang pertama, suatu proses sistematik untuk mengetahui tingkat keberhasilan sesuatu. Yang kedua, kegiatan untuk menilai sesuatu secara terencana, sistematik dan terarah berdasarkan atas tujuan yang jelas. Dan yang ketiga, proses penentuan nilai berdasarkan data kuantitatif hasil pengukuran untuk keperluan pengambilan keputusan. Materi kedua ada pengertian menulis. Menulis adalah sebuah proses dalam menggambarkan suatu bahasa sehingga pesan yang disampaikan penulis dapat dipahami oleh pembaca. Menulis juga merupakan suatu proses menyusun, mencatat, dan mengkomunikasikan makna dalam tataran ganda bersifat interaktif dan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan suatu sistem tanda konvensional yang dapat dilihat atau dibaca. Lalu, pada materi yang ketiga, ada pengertian evaluasi menulis. Evaluasi menulis merupakan suatu evaluasi yang mengukur keterampilan siswa dalam mengungkapkan gagasan, menentukan teknik penyajiannya, dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di dalam bahasa yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan pembelajar dalam menyampaikan ide, perasaan, dan pikirannya, serta menggunakan perangkat bahasa target secara tertulis. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satria Isanadin Giandi. Di sini saya akan menerangkan tentang evaluasi menulis. Evaluasi menulis merupakan suatu evaluasi yang mengukur keterampilan siswa dalam mengungkapkan gagasan, menentukan teknik penyajian dalam mengarang, dan menggunakan bahasa tulisan yang baik dan benar, yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan pelajar dalam menyampaikan gagasannya, serta menggunakan perangkat bahasa target secara tertulis. Kemudian ada tujuan dan fungsi evaluasi menulis. Tujuan evaluasi menulis yang pertama, untuk mengetahui apakah tujuan pengajaran telah tercapai dalam kegiatan pengajaran. Kemudian yang kedua, untuk memberikan objektivitas pengamatan kita terhadap perilaku hasil belajar siswa. Yang ketiga, untuk mengetahui kemampuan siswa dalam bidang atau topik tertentu. Yang keempat, untuk menentukan kelayakan siswa, misalnya naik kelas atau kelulusan. Yang kelima, memberikan umpan balik bagi kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Yang keenam, untuk mengetahui kemampuan belajar
kemajuan belajar siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Yang ketujuh, untuk memberikan gambaran yang objektif tentang kemampuan berbahasa Indonesia siswa. Yang kedelapan, untuk mengetahui kemampuan siswa di dalam standar kompetensi atau kompetensi dasar tertentu. Yang kesembilan, untuk mengetahui efektivitas metode pembelajaran. Yang kesepuluh, untuk mengetahui kedudukan siswa dalam kelompoknya. Yang ke-11, untuk memperoleh masukan bagi guru dan siswa dalam rangka perbaikan. Dan yang terakhir, untuk memberikan motivasi belajar bagi siswa dan guru. Baik, selanjutnya saya Risnawati akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya Satria. Selanjutnya ada fungsi evaluasi menulis. Fungsi evaluasi menulis terbagi menjadi 3. Yang pertama ada fungsi normatif, yang kedua ada fungsi diagnostik, yang ketiga ada fungsi sumatif. Yang pertama ada fungsi normatif, yang berarti berfungsi untuk perbaikan sistem pembelajaran. Yang kedua ada fungsi diagnostik, yang berarti untuk mengetahui faktor kesulitan siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga ada fungsi sumatif, yang berarti berfungsi untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta didik. Selanjutnya ada evaluasi keterampilan menulis. Evaluasi keterampilan menulis terbagi menjadi 2. Yang pertama, keterampilan menulis merupakan kiat menggunakan pola-pola lisan dan menyampaikan suatu informasi. Dan yang kedua, evaluasi keterampilan menulis bertujuan mengetahui kemampuan belajar dalam menyampaikan ide, perasaan, dan pikirannya, serta menggunakan perangkat bahasa target secara tulis. Selanjutnya ada teknik evaluasi yang dapat digunakan. Teknik evaluasi terbagi menjadi 7. Yang pertama, menulis huruf, nama, peristiwa, dan keadaan yang diperdengarkan, diperlihatkan, dan bicara. Yang kedua, menyampaikan kembali secara tertulis suatu cerita, dialog, peristiwa yang didengar atau dibaca. Yang ketiga, menuliskan cerita berdasarkan gambar atau rangkaian gambar. Yang keempat, melaporkan pengalaman, peristiwa, pekerjaan atau perjalanan secara tertulis. Yang kelima, menjawab pertanyaan sederhana atau kompleks secara tertulis. Yang keenam, membuat karangan berdasarkan tema tertentu. Dan yang terakhir, menggunakan ejaan dan tanda baca secara tetap. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran menulis. Tujuan pembelajaran menulis dibedakan menjadi 2. Yang pertama, siswa mampu mengungkapkan unsur-unsur kebahasaan seperti ejaan, kosakata, struktur kalimat, dan pemakaian paragraf. Yang kedua, siswa mampu mengungkapkan gagasannya dalam bentuk tulisan yang sesuai dengan konteks. Tes kemampuan menulis ada beberapa macam dikarenakan adanya tahapan dalam pengajaran menulis. Juga karena ada banyak faktor yang dapat dinilai seperti mekanis, kosakata, tata bahasa, ketetapan isi, diksi, retorika, logika, dan gaya atau Risidius Internet Kajian Bahasa. Cara langsung untuk mengukur kemampuan menulis seseorang adalah dengan menyuruh seseorang itu menulis. Selanjutnya ada alat ujian atau tes yang memenuhi syarat. Alat ujian atau tes yang memenuhi syarat ini terbagi menjadi 6. Yang pertama, relevansi. Yang kedua, keseimbangan. Yang ketiga, efisien. Yang keempat, tingkat kesulitan. Yang kelima, terpercaya. Dan yang terakhir, kejujuran. Yang pertama, relevansi, yang berarti suatu alat tes harus relevan, yakni mengukur hal yang harus diukur
isi pertanyaan dari alat tes harus menggambarkan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, keseimbangan, yang berarti pertanyaan atau soal harus merata dan guru tidak boleh mengajukan pertanyaan pada bagian pertama dan terakhir saja. Yang ketiga, efisien, yang berarti suatu alat tes harus dapat memberikan informasi yang cukup lengkap. Yang keempat, tingkat kesulitan, yang berarti soal tes harus disesuaikan dengan tingkat pengetahuan siswa. Yang kelima, terpercaya, yang berarti alat tes harus dapat mengukur dua kelompok siswa dalam tingkat yang sama akan menghasilkan hasil yang sama. Dan yang terakhir, kejujuran, alat tes dapat memberikan kesempatan yang sama kepada setiap siswa untuk meraih nilai yang baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahda Fauzan. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Masih pada bagian alat ujian atau tes yang memenuhi syarat. Terakhir ada waktu. Alat ujian harus disusun dengan perbandingan yang wajar antara waktu yang disediakan dengan jumlah soal yang akan diujikan. Jadi, waktu yang disediakan tidak boleh kurang maupun lebih, melainkan harus disesuaikan dengan jumlah soal yang akan diujikan. Berikutnya, ada bentuk penilaian menulis para ahli. Menurut Nugriantoro 2010 422 sampai 423, kemampuan menulis dapat dinilai dengan jalan tes. Dengan melewati tes, seseorang dapat mengetahui kemampuan menulisnya. Berikut adalah beberapa model penilaian. Tabel 1, model penilaian tugas menulis dengan pembobotan masing-masing unsur. Menurut Halim, dalam Burhan Nugriantoro 2009 307, seperti yang bisa dilihat di situ ada nomor, unsur yang dinilai, skor maksimum, skor siswa, serta jumlah. Nomor 1, isi gagasan yang dikemukakan dengan skor maksimum 35. Yang kedua, organisasi isi dengan skor maksimum 25. Yang ketiga, tata bahasa dengan skor maksimum 20. Yang keempat, gaya pilihan struktur dan kosakata dengan skor maksimum 15. Dan yang terakhir, nomor 5, ejaan dengan skor 5. Jadi, skor maksimum yang dapat diperoleh siswa adalah 100. Berikutnya, berdasarkan unsur yang dinilai, dalam menulis karangan, Amran Halim dan kawan-kawan dalam Yeti Mulyati 2006 mengemukakan 5 komponen penting dalam karangan, yaitu yang pertama ada isi atau substansi karangan, adalah hal-hal yang tertuang di dalam karangan. Isi karangan dapat berupa ide, pengalaman, fakta, atau informasi yang diperoleh dari bacaan. Yang kedua, bentuk karangan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama ada karangan formal, kemudian ada karangan non formal. Karangan formal yaitu seperti laporan, surat dinas, jurnal, dan karya ilmiah. Sedangkan karya non formal adalah cerpen, dongeng, dan novel. Yang ketiga, tata bahasa. Tata bahasa merupakan aturan bahasa yang berlaku. Tata bahasa dalam tulisan meliputi tata cara menggabungkan kata atau morfem atau morfologi, penyusunan kalimat atau sintaksis, serta tata aturan atau tata cara penulisan. Yang keempat, gaya. Berhubungan dengan pilihan kata atau diksi dan gaya bahasa yang digunakan oleh seorang penulis. Pilihan kata memiliki keterkaitan dengan komponen yang lain dalam tulisan, khususnya dengan tujuan, bentuk tulisan, dan membaca. Yang kelima, penerapan ejaan dan tanda baca dalam sebuah tulisan harus disesuaikan dengan ejaan yang berlaku, sehingga pembaca tidak mengalami kesulitan dalam memahami dan membuat tulisan menjadi komunikatif. Simpulan materi kami ini ialah keterampilan menulis merupakan kiat menggunakan pola-pola lisan untuk menyampaikan suatu informasi. Evaluasi adalah proses penilaian. Dari penilaian itu sendiri bisa berupa hal netral, positif, atau negatif, dan terkadang merupakan gabungan dari keduanya. Saat sesuatu dievaluasi, seseorang yang mengevaluasi akan mengambil keputusan terhadap nilai atau manfaat dari hal yang dievaluasi. Untuk mengevaluasi keberhasilan program pembelajaran, tidak cukup hanya dengan menggunakan penilaian terhadap hasil ujian siswa,
sebagai sebuah produk dari proses pembelajaran, melainkan kualitas produk pembelajaran tidak terlepas dari proses pembelajaran itu sendiri. Kemudian, evaluasi terhadap proses pembelajaran yang disusun dan dilaksanakan oleh guru sebaiknya menjangkau penilaian terhadap desain yang pembelajaran yang meliputi kompetensi yang dikembangkan, strategi pembelajaran yang dipilih, isi program, serta implementasi program pembelajaran atau kualitas program pembelajaran, serta hasil program pembelajaran. Itulah materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 9 mengenai evaluasi menulis. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan di dalam video ini maupun dari PPT. Kami dari kelompok 9 mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman dan ibu dosen yang telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.